an Ali dan dari Ali dan dari sahabat Ali ya, radhiyallahu an. Qala berkata siapa Ali, ingkasarot patah tulang apa ihdai zandaya salah satu kedua lengku. Fasa'altu maka bertanya siapa saya Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amara maka perintah siapa Nabi ini padaku an amsaka untuk mengusap siapa saya alal jabairi pada semen atau jabiro. Jabiro itu kayu yang digunakan untuk meluruskan tulang yang patah dan ada pembalutnya. Mengusap semen atau jabiro karena dikiaskan kepada khuf dan serban, ya dianggap kias jali, kias yang bertujuan memperkuat nas. Di antara ulama ada perbedaan pendapat ya. Di antara ulama ada yang menggabungkan antara mengusap dan mandi serta tayamum. Wajib mengusap semen atau jabiro. Dalam masalah ini ulama berbeda pendapat. Hal ini telah diuraikan secara terperinci dalam kitab-kitab fikih. Jadi kata ini bisa diambil pemahaman. Yang pertama, barang siapa mengalami luka, patah atau infeksi pada salah satu bagian tubuhnya, lalu pada bagian tersebut dipasang semen atau jabiro dan ya jabiro ya, dan dia merasa khawatir akan menimbulkan bahaya apabila dibuka, maka menurut Imam Syafi'i orang itu boleh mengusap semen atau jabiro dan bertayamum serta tidak perlu mengqadha sholat yang telah dilakukan. Mengikuti pendapat yang paling kuat dengan catatan jika semen tersebut, jabiro tersebut dipasang dalam keadaan suci dan diletakkan pada anggota tayamum. Yang kedua, hadis ini bisa diambil pemahaman barang siapa pada salah satu anggota tubuhnya mengalami luka, patah atau infeksi, sedangkan yang lain sehat, namun anggota tubuh yang sehat lebih banyak, maka anggota tubuh yang sehat mesti dibasuh, sedangkan yang luka diusap saja. Artinya kalau anggota yang sehat itu banyak, anggota yang sehat dibasuh, ya, wajib dibasuh, sedangkan yang luka diusap saja. Jika kadar anggota yang luka lebih banyak daripada yang sehat, ini sebaliknya, yang luka lebih banyak daripada yang sehat, maka dia boleh bertayamum dan kewajiban mandi menjadi gugur. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam
Abu Hanifah. Sedangkan menurut Imam Ahmad, anggota tubuh yang sehat mesti dimandikan, ya. Sedangkan yang luka ditayamumi. Wan Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, birrajuli, menerangkan kisah seorang laki-laki alladzi yang suja, diletakkan kepalanya siapa rajul bahtasalah, dan mandi siapa rajul famata, maka meninggal siapa rajul. Inna makana, sesungguhnya ada itu yakfi cukup pada rajul apa ayatayammama, bertayamum siapa rajul, waya siba, dan membalut siapa rajul ala jurhihi, pada lukanya rajul, horkotan, dengan kain pembalut. Sumayam sahu, lalu mengusap siapa rajul alaiya, pada horkoh, wayaksilu, dan membasuh siapa rajul sa'ira jasadihi, pada seluruh jasadnya rajul. Rawam meriwayatkan pada hadis siapa Abu Darda bisa nadin, dengan sanad fi, itu di dalam sanad dhafun, adapun lemah. Wafi, dan itu di dalam hadis ikhtilafun, adapun dipertikaikan, ala ruwatihim, atas beberapa rawinya hadis. Ya. Hadis ini bisa diambil pemahaman. Disyariatkan merujuk kepada pemimpin ketika berhadapan dengan urusan-urusan penting. Yang kedua, dilarang mencela fatwa tanpa ilmu pengetahuan, karena sikap ini merupakan dosa besar. Ya, maksudnya dilarang untuk memberikan fatwa tanpa ada pengetahuan yang memadai dari orang yang berfatwa. Di sini ada cerita dari hadis ini. Ketika para sahabat keluar dari beberapa seorang laki-laki, diantaranya itu ada yang terkena batu. Ketika itu bertanya pada temannya, apakah ada rukhsah bagiku untuk bertayamum? Apakah ada kemurahan bagiku untuk bertayamum? Dijawab oleh temannya, tidak ada rukhsah, tidak ada kemurahan bagimu. Jawaban inilah yang merupakan salah besar, karena mereka menjawab tanpa ada pengetahuan yang memadai. Mestinya dia bertanya kepada ahli dzikri, atau orang yang mempunyai ilmu. Terlebih itu di zaman Rasulullah, mestinya membawa perkaranya ditanyakan kepada Rasulullah. Bahkan Rasulullah pun ketika mendengar cerita ini marah bukan main. Sampai-sampai Rasulullah mendoakan orang yang ceroboh dengan jawaban tersebut. Rasulullah mendoakan semoga mereka dilaknat oleh Allah, seperti itu. Hadis ini bisa diambil pemahaman. Yang ketiga, tidak ada qisas dan diyat bagi seorang mufti apabila dia memberikan fatwa tanpa kebenaran, meskipun orang yang jelas-jelas melakukan kesalahan tidak dimaafkan. Seperti tadi, temannya langsung menjawab
tidak ada kemurahan, kamu harus mandi. Sehingga orang temannya tadi mandi dan mati. Akhirnya Nabi marah bukan main. Yang keempat, disyariatkan bertayamum bagi orang yang khawatir tertimpa mudorot jika dengan air. Yang kelima, boleh mengusap pembalut luka dan membasuh tubuh yang lain dengan air. Yang kelima, menanyakan suatu masalah yang sukar kepada orang yang berilmu itu merupakan penawar bagi kebodohan. Saya ulangi sekali lagi, bertanya kepada urusan yang penting yang tidak diketahui itu merupakan penawar dari kebodohan.